kita kedatangan teman. Kebetulan juga dia seorang kapiten, seorang pendaki loh. Aku seorang kapiten. Hobi dah lu? Hiking, mendaki, camping. Bisa dibilang camping sih. Camping ya? Camping ya. Jadi lebih ke universal lah. Kalau misalkan pendaki itu berat, apalagi pecinta alam. Si hiking ya? Seperti hiking. Bedanya apa sih bang? Kalau untuk saya pribadi, hiking sama camping tuh, kalau misalkan hiking ya paling tetap ketika misalkan naik gunung dari pagi terus sampai siang nyampe puncak siang, nah langsung turun lagi tuh. Fokus ya langsung ke puncak ya kalau hiking. Ya itu kayak TikTok lagi gitu. Oh kalau camping cuman sama. Camping sama cuma dalam artian menginap gitu. Dan berarti lebih santuy ya? Iya lebih santai. Lebih santai lah, nggak kejar sama waktu juga gitu. Kalau misalkan sambil nikmatin jalan juga. Udah lama emang? Untuk saya pribadi sih kalau misalkan untuk naik gunung tuh dari akhir 2016 dan masih aktif sampai sekarang, dan kemarin baru tahun. Udah 4 tahun lumayan alhamdulillah. Dan hobi yang sangat beresiko karena selain menguras tenaga, waktu dan uang, menguras pikiran dan mental juga. Aslinya waktu ya paling ya, karena kebanyakan orang ketika naik gunung mental mereka tuh diuji dan ada yang lemah baik lagi. Karena saya punya teman dan dia punya prinsip yang sama. Kalau naik gunung tuh punya prinsip ini ya, PMA, positif mental attitude. Jadi ketika kita berpikiran positif, insya Allah naik aman, turun aman, lancar ya. Ya, mental kuat gitu. Ketika kita sebenarnya kita bakalan nyampe puncak, cuman karena mental kita kuat, itu yang membuat diri kita lemah. Dan attitude itu perlakuan kita selama puncak tuh kayak gimana. Jangan sampai ketika attitude kita kurang, malah jadi bumerang buat itu sendiri ya gitu. Entah. Makanya banyak kasus yang hilang. Seperti yang kasus yang hilang, yang itu sebenarnya bukan karena hantunya yang jahil. Si penghuninya ya? Ya, berarti ada indikasi dari seorang yang daki, dia memperlakukan rumahnya yang mereka punya tuh dikotori, mungkin gak enak. Nah, dari sanalah mereka nggak terima, mungkin disesati ya gitu. Jadi bukan berarti hantunya jahat atau ini. Karena untuk saya pribadi, saya sering naik gunung, tapi alhamdulillah pernah sekali juga sih, pernah lihat lah gitu. Cuman untuk pernah ngalamin melihat. Dan itu membuat saya ngeganjel tuh sampai sekarang gitu. Tuh sebelum belum kenalan dulu nih Mas. Oh ya. Halo, nama saya Muhammad Rizky Firdaus, biasa dipanggil Ikyo, dan saya kemarin dikontak sama Amiki, katanya mau diundang nih di channelnya Bari Ngopi. Katanya mau ngobrol, sharing tentang pendakian gunung, dan alhamdulillah kisah horornya bisnisnya. Alhamdulillah saya kosong hari ini, jadi bisa datang ke sini buat acara kontennya Amiki. Thank you banget ya Amiki nih. Iya, saya juga man. Domisili di mana? Di Bandung? Ya Bandung, asli Bandung. Asli Bandung. Sama berarti man. Terakhir kemana tuh ini? Terakhir tuh minggu kemarin, 2 minggu yang lalu lah, saya sama teman-teman baru turun di Cikuray. Garut ya? Garut, Cikuray. Dan terkenal sama babi hutannya yang pada gede-gede dan galak. Masih banyak ya? Masih banyak. Apalagi saya pernah lihat waktu pertama kali ke Cikuray tahun 2017 awal, ada yang hampir 2 meteran ada. 2 meter, semeter lah ada lah. Itu sampai kayak siungnya itu kelihatan. Siung itu taring guys. Taring babinya itu kelihatan. Sekarang kan ngobrolin camping emang. Pernah nggak ada pengalaman lah yang nggak bisa dilupain itu di gunung mana? Mungkin untuk sebagian orang, atau emang setiap gunung ada cerita ya? Tiap gunung pasti ada cerita. Jadi ketika ada kearifan lokal yang harus kita lakukan, meskipun kita nggak percaya nih. Terkadang kita tuh, karena kita terlahir dari anak-anak modern lah ya, jadi adat istiadat itu kayak udahlah ngapain gitu kan, dilupakan. Tanpa dia sadari itu kan kearifan lokal, meskipun kita tidak mempercayai dengan kearifan lokal itu, tapi kita harus menghargai apa yang mereka lakukan.
Ya kurang lebih nggak sampai ngejudge atau apaan sih gini, nggak kayak gitu juga. Benar-benar. Mm-mm. Yang paling masih keinget tuh di mana tuh? Untuk yang masih keinget, sampai sekarang tuh saya ketemu makhluk di Gunung Putri. Gunung Itu Putri Lembang ya? Gunung Putri Lembang. Padahal deket kota sama kota Tapi- dekat Bandung ya. Mungkin karena ini, itu kalau pemukiman tuh di bawah, pemukiman tuh di bawah. Di atasnya memang udah hutan pinus. Jadi sekalinya orang yang datang ke sana pun mereka bukan pendatang. Karena ada yang camping, ada yang hiking, ada yang pakai trail juga ke sana. Jadi nggak ada yang netep gitu. Setiap harinya pasti ada yang kosong. Dan itu tahun 2018, iya 2018 2 tahun yang lalu. 2018 akhir. Dan sebelum saya melanjutkan, ini ada hal lucu Om Ki. Jadi setiap orang yang pernah nanya sama saya, Kyo, naik gunung tuh pernah lihat hantu enggak? Jadi semua orang yang nanya pasti awalnya tuh itu bukan enaknya naik gunung apa, ini pasti Enaknya di nah gunung. gitu. Oh, pernah ngali jurijan, pasti pertanyaan awal pernah ngali jurijan di gunung itu. Dan bukannya saya nggak mau cerita, cuman bosan mang nyari tahu eta gitu. Ceritakan deh. Ceritakan deh. Kayak nanya di YouTube teh ngeunaheun deh. Tapi yang buat saya sampai ganjel dalam hati, 2018 itu ketemu, entah bilang kunti atau bilang ya, kalau misalkan kunti ya pakai baju putih, itu pakai baju putih juga gitu ya. Ya mungkin masa umur malah si Kunti eta lah. Jadi awal mula tuh kita anak-anak tuh anak-anak itu adalah panitia Agustusan Karang Taruna. Ya. 24 orang. Banyak nih. Ya. 15 orang cowok. Sisanya cewek. Nah, karena setiap rutinitas, setiap beres acara kita harus ada pembubaran untuk nge-refresh lagi otak yang udah bingung kemarin acara gitu kan. Oh, main bareng ya? Nah, main bareng gitu lah. Dan semua anak-anak panitia yang cowok pengennya camping. Dan hampir semuanya rata pengen camping. Tapi itu udah pengalaman mereka gitu. Belum. Ada yang masih Belum. Oh, yang nyoba camping ada. Bukan saya menyombongkan diri, dari 15 orang itu hanya saya seorang yang Ya udah biasa ya, udah balik biasa. ya. Makanya saya merekomendasikan Gunung Putri aja yang deket gitu kan. Toh kalau misalkan kita jalan nggak sampai 3 hari 2 hari gitu kan. Ya. Nah, Masih nggak terlalu tinggi lah ya kalau Gunung Putri. jadi kejadiannya tuh sebelum kita dipoting udah beres, kita jadi ke Gunung Putri. Udah itu hampir seminggu keberangkatan kita camping di Gunung Putri itu, kita kumpulin uang karena anak-anak panitia Buat administrasi ya berangkat. kita dipungut biaya setengahnya, nggak full gitu. Dan kejanggalan itu terjadi ketika kita belum pergi. Jadi masih di rumah nih. Masih di rumah. Hari-hari besoknya kita mau pergi. Malamnya kita belanja buat perlengkapan logistik, makanan ataupun apa itu macam-macam lah buat perlengkapan di atas. Tapi yang jadi heran, uang tuh hilang setengah. Kok bisa itu? Ya, disimpan di dompet. Dan semua bendahara kan biasanya semua itu percaya. Bahkan bendahara itu pun kalau misalkan mau ambil uang 1.000 2.000, karena pada saat itu saya jadi ketuanya, jadi bilang padahal itu mau ambil 2.000, itu bilang. Makanya kenapa semua anak-anak percaya, karena ketika dia mau ambil 2.000 pun dia bilang gitu kan. Nah, jadi otomatis anak-anak ketika uangnya hilang setengah, anak-anak tuh nggak ada yang komplain, nggak ada yang nuduh, nggak ada yang sujon ke si bendahara gitu. Soalnya udah percaya semua. Karena mungkin anak-anak juga udah capek lah gitu ya, daripada kita tuduh-tuduh harus nyari kemana gitu kan. Di sisi lain kita bukan detektif gitu kan. Kalau detektif mana kan ya enak gitu kan, tinggal bisa aja gitu. Cuman karena di sisi lain kita ngebet banget pengen di sana. Dan besoknya anak-anak dimintain lagi uang. Dan dikolektifin lagi karena mau nggak mau, karena ada musibah uang hilang gitu. Jadi otomatis kita ini. Oke. Dan yang kedua, kita sewa angkot yang harusnya dari mana tuh? Dari Ciroyong. Ciroyong itu Andir ya. Ya Bandung juga. Pasar Ciroyong.
kejanggalan tuh pas naik angkot. Yang biasanya kita harus sampai depan pendaftaran, depan simaksinya Gunung Putri. Padahal kita udah bayar loh, mereka pengen segini kita kasih semuanya. Karena untuk saya pribadi, saya nggak mau ribet untuk pergi-pergian gitu ya. Ketika ada uang terus kita memanage uangnya dengan benar kan pasti bisa dibagi-bagi juga ya. Nah ini janggalnya tuh ketika kita ngasih uang udah pas sama supir, Sesuai permintaan sesuai dia. permintaan dia, Hah? supir ngedadak sakit, ngedadak panas. Si supir tuh. Mau masuk gerbang, bukan gerbang ya, jadi kalau ke Gunung Putri tuh kayak dari jalan raya tuh, Grand Paradise tuh masih belok, nanti lurus lagi deket Alfamart masuk ke gang, di sana lurus lagi hampir. Berarti sebelum Jayagiri ya? Sebelum Jagiri. Sebelum Sebelum Jagiri. Jagiri. Nah, ada Alfamart. Nah, ini gang tuh masuk ke sana tuh masih ya kalau misalkan naik motor 15 menitan lah. Kalau jalan kaki 45 menit udah nyampe. Dan si supirnya itu ngerem dadak. Di depannya. Di depannya pas mau masuk si area Gunung Putri. Mau masuk gang udah rem dadak. Saya kira lah mogok atau apa lah gitu. Pas dicobain lagi mesinnya tuh nyala. Mesin nyala, nggak ada trouble dari apapun. Itu alasannya apa tuh? Si masnya bingung, supirnya bingung. Ketika dia yang ini yang bikin merinding anak-anak tuh, ketika ketika si supirnya ngebenerin mesin itu Pak, saya di pinggir, ada teman saya satu lagi. Itu kondisi jam berapa? Kita Berangkat jam berapa? berangkat jam 5 kalau nggak salah. Sore. Jam 5 nyampe, pokoknya alhamdulillah itu malam minggu tapi lancar, jalan nggak macet. Nggak Padahal macet. Lembang kan macet banget kalau bisa malam minggu. Tepat ini main. Enggak jam 5 sih, hampir setengah 5, kita nyampe setengah 6. Setengah 6 tuh nyampe. Sejam kali ya? Lah sejam. Setengah 6 nyampe, pas mau masuk ya ke Gunung Putri itu ya yang tadi saya bilang kayak rem mendadak terus kayak nggak mau maju. Tapi pas dilihat mesinnya itu nggak ada yang trouble. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Malah yang si supirnya sendiri tuh bilang ini baru diservis kemarin. Si mobilnya. Si mobilnya. Pas dicek juga karena supirnya tahu mesin nggak ada trouble, nggak ada ini. Hmm. Di situ anak-anak bilang ya enggak. Takutnya supir mau nipu kita. Tapi Karena belum sadar, belum pada sadar belum pada sadar, ditarik benang merahnya itu pun nggak sadar, belum sadar. Jadi ya pikiran anak-anak tuh ini mah supirnya mau nipu gitu. Jadi biar nganterin sampai situ dia bisa narik lagi, dapat uang tambahan lagi gitu kan. Dan yang saya rasa itu sih maunya tuh kayak gemetaran pas benerin benerin mobil. gemetaran. Karena saya di sana ketuanya tuh dipanggil, sini dulu. Ketika si emangnya tuh langsung ngomong, kalau bahasa maaf banget, saya nggak bisa nganter sampai depan. Mang, Ya sampai masuk lagi ya. ya. Mang di sini kalau kita jalan jauh Mang, 45 menit lumayan. Keadaan mau maghrib, Belum bawa barang juga. belum bawa barang. Gak bisa, tetap gak bisa kekeh. Sangat terus dipaksa sampai akhirnya Mang mau ditambahin nggak atau emang kurang ongkosnya saya tambahin. Tapi dia tetap, berarti sudah anak-anak buat nipu buyar sama. Karena mau ditambahin 100.000 pun gak mau, Gak mau ya. gak mau. Dan yang Aneh sih tuh. paling mengejutkannya, paling yang bikin apa? Paling aneh. Semua anak-anak kayak Bengong gitu ya. bengong. Dia bilang langsung, tadi ada yang bisik ke telinga. Entong diantarkan. Anjir merinding bro. Tong diantarkan. Cewek. Kayak suara tapi suaranya tong diantarkan. Tak kayak gitu. Habis ke si supir ya. Nggak bisik ke si supir. Terus dia sampai gemetaran kayaknya. Iya. Dia bilang kayak gitu sampai akhirnya, Mang, serius Mang. Sampai saya tuh tempat ngegas juga ke supirnya. Mungkin karena supirnya udah ketakutan duluan, jadi terus saya bade mau ngasih berapapun saya mau. Nyerah lah dia Nyerah. nyerahnya. Soalnya udah lulusannya takutnya nanti kan emang jalannya penerangan kurang sih, kalau misalkan mau naik ke atas tuh penerangan kurang. Ada pun yang lampu-lampu kuning gitu loh, lampu Mungkin kayaknya pas nganterin tuh ngedrop kan dia pulangnya sendiri. gitu kan. Takutnya kayak Bisanya gitu takutnya. Ditambah kan ada yang ngebisikin juga ke telinga. Nah itu yang paling lumayan ekstrim lah. Jarang lah kayak gitu. Anak-anak kan di sana positif. Di sana nangin anak-anak. Soalnya mereka semua tuh baru-baru
pernah camping tapi persami tahu sendiri ya, paling di sekolah. Kalau nggak di taman pramuka, SD kan, itu pun ada kakak pembina. Masa tinggal kita bagiin kan kalau teman. Ini kan beda, kita udah berhubungannya dengan alam bebas, dengan semua apapun yang terjadi di alam pasti akan ada timbal balik itu sama si itu juga kan. Anak-anak tuh udah nggak tenang, dan saya ambil jalan tengah, ya udah menenangin anak-anak tuh hampir capek gitu kan, sambil jalan dari lebar Jadi kasarnya. akhirnya jalan. Tapi dalam perjalanan saya mau ke si Base camp lah ya. base camp si Gunung Putri, kepikiran bener nggak bakalan bahwa ada yang ngebisikin sampai bilang jangan dianterin gitu. Itu masih tanya gitu kan, Karena ada apa gitu ada apa gitu. Mungkin kalau diambil kesimpulannya dari si Mang Supir tuh, jangan dianterin, mungkin dia takut takut ketika maksain nganterin, dia ke jurang, karena ada jurang itu gitu. Isi jalur itu jalur mobil. Jalur mobil. Itu ada jurang tuh lumayan dalam. Takut katanya dia kalau misalkan. Ya udah, dengan berat hati gitu kan. Sampai si Mangnya bilang, bios, kita waktu itu bayar hampir 300 kalau nggak salah. Gede emang. Iya, 300. Ukuran angkot mah gede, 300.000. Si supirnya ngebalin 100 ke kita. Karena kasihan juga lihat-lihat harus jalan gitu. Nggak sampai finish lah. Nih saya kembaliin lagi 100, biarin nggak apa-apa. Tapi Abi, punten pisan nggak bisa nganterin sampai atas. Yaudahlah mas, Pak, tenang naon ya, nggak apa-apa langsung aja. Mungkin ya di saat itu pun saya kesal gitu, cuman kalau misalkan kalau dipaksa takutnya malah jadi terjadi apa-apa, kasihan si Mangnya juga nanti turun jalan lah akhirnya. Dalam gelap, anak-anak semua yang bawa headlamp, yang bawa senter, semuanya buka. Karena waktu 2018 tuh nggak seramai sekarang, sekarang mah penerangan udah hampir layak lah. Di trek kesananya ya? Ya di masuk ya warga tuh, jalan warga tuh dulu waktu 2018 ya, waktu saya itu masih ada lampu, cuman nggak terlalu terang. Kayak remang-remang gitu. Kayak remang-remang. Nah, jalan. Tiba di suatu saat di suatu jalan yang jalan itu kayak gini. Melingkar. Melingkar. Di tengahnya di atas jalan yang jadi kan lurus. Gini langsung lurus belok kanan, langsung melingkar gitu. Nah, pas lurus belok kanan itu di atas tuh ada makam. Makam umum, TPU kan? Iya, makam umum. Kalau saya tahu itu makam umum. Nah, anak-anak tuh karena ya namanya juga anak-anak lah ya. Pasti bercanda kayak gitu-gitu. Dia mungkin keterlaluan juga dari segi omongan atau apa gitu kan. Sampai akhirnya ada mobil dari atas yang lewat. Dikira saya aja yang lihat, tapi anak-anak ke-15 orangnya pun termasuk saya lihat bahwa ada yang nyebrang ketabrak. Supirnya berhenti. Jadi berlawanan arah nih. Iya, kita jalan. 15 orang, lawanan arah tuh dari arah base camp ada mobil. Mobilnya mobil beneran. Nabrak orang. Kita anak-anak semua tuh pada ngelihat si orang itu tuh ketabrak gitu. Jelas banget. Ketabrak tuh jelas banget. Lari lah karena apa? Mau nolongin. Dan yang buat di sana merinding tuh nggak ada apa. Tapi si mobilnya itu berhenti dulu. Mobil berhenti karena dia juga ngerasa. Ngelihat juga. Mungkin kalau di film-film horor pernah ada yang kayak gitu di film Indonesia gitu kan, yang nyebrang itu nggak ada. Dan itu pun kejadian dengan mata kepala saya sendiri. Tapi bisa dideskripsikan Mang, si sosok itu tuh yang ketabrak tuh kelihatan jelas? Kalau kelihatan sih enggak ya, karena jauh juga Mang. Karena jauh terus penerangannya kurang. Cuman yang saya lihat ketika anak-anak di belakang nge-center ke depan, itu kelihatan banget ada yang lewatnya. Rambut panjang kali ya. Rambut panjang, cuman dari segi baju tuh kayak lusuh gitu kan. Tapi bisa dipastikan sama cewek lah. Ya, cewek. Dan saya pikir diambil benang merahnya dia ya ini yang di makam kan gitu lah, mungkin karena ya kitanya juga sih datang-datang kita langsung teriak-teriak gitu kan. Karena susah tuh kontrol 15 orang. 15 orang. Dan yang paling bikin saya kesal tuh anak-anak bawa minuman beralkohol 3 botol. Awalnya saya marah karena
dari awal tuh saya nggak mau ketika karena banyak cerita ketika orang-orang daki, orang-orang camping, ngecamp atau naik puncak dengan keadaan alkohol, itu sama saja nggak sopan masuk ke rumah orang. Kayak misalkan ini rumah A, saya datang-datang mabok terus seenaknya di rumah A bakalan gimana? Pasti kan, siapa naonan gitu, pasti nggak enak kan? Nah itu. Tapi karena anak-anak tuh kayak udahlah tuh biarin kapan lagi. Jadi 1 versus 14 orang. Iya, mau kayak gimana 1/14 lu udah nggak bisa apa-apa gitu, jadi nggak ada yang ngedukung juga. Dan pada akhirnya dibawa, tadinya mau dibuang sayang gitu kan, ya udahlah dibawa. Dan kita udah skip Yang tabrak itu udah di skip. Karena ya mungkin anak-anak juga tahu kalau itu bukan manusia. Memang kasat mata lah ya, bukan manusia seutuhnya. Jadi karena saya tuh pas mau berangkat tuh di briefing dulu anak-anak, ketika ada yang lihat sosok ataupun hantu, jangan diceritain di atas, jangan diceritain pas kita lagi camping. Lebih baik kita ceritanya di bawah, jadi biar lebih enak, biar enjoy. Jadi pas kejadian itu semuanya udah diem kan? Udah diem, tahu semuanya bahwa itu hantu. Oke lah gitu. Gitu. Karena ketika satu orang takut, kasih tahu misalkan saya takut, ngasih tahu ke sini tadi nih saya lihat hantu misalkan, otomatis Al ngedapetin saluran energi kan, jadi sugesti juga, malah jadi takut juga. Misalkan kita 5 orang, Ami terus cerita ke yang lain, jadi di 5 orang itu pasti ketakutan dan semua pasti pikiran bakal kacau. Makanya kenapa setiap orang yang naik itu gak boleh nyeritain di gunung langsung, ya itu. Kalau bisa itu penyebab juga ya Pak. Penyebabnya karena nggak ada lah yang orang yang mati karena hantu, tapi sebenarnya itu kayak pamalas sorangan. Ya, orang Sunda mah pamalas sorangan teh apa ya? Kelakuan sendiri. Jadi ya bumerang lagi, balik lagi. Sampai kayak gitu, udahlah kita jalan. Sampai di base camp. Dan yang awalnya anak-anak tuh ngobrol, ya rame, ketawa-ketawa gitu kan. Itu pas dari kejadian itu diam sampai base camp langsung diam semua. Anyap langsung. Sampai base camp kita jam 6 kurang 15 menit lah, 5 menit lagi mau adzan maghrib ya. Dan maghrib beres urusan Cimahi beres, beli kayu bakar udah beres. Di sana kita udah packing, udah siap-siap mau naik. Ada salah satu penjaga perhutaninya Gunung Putri, dia bilang, "Jang kalau mau naik mending ngantosan adzan maghrib. Jadi kalau misalkan mau naik mending adzan dulu diudahin, ketika adzan udah beres langsung naik." Nggak bisa maksain. Nah, gitu. Tapi karena pada saat itu anak-anak masih kada degong, naon sih omongan kolot, apaan sih orang tua? Misalnya ya gitu kalau lahir lah gitu. Karena banyakan. Karena banyak kan, jadi si itunya jadi berani juga gitu, anak-anak tuh jadi berani. Kita maksa maghrib jalan, mulai jalan. Sebenarnya nggak panjang treknya pun. Gunung Putri. Kita sampai puncak pun kalau misalkan kita jalan terus ya 15 menit sudah sampai ya. 15 menit sudah nyampe sebenarnya. Nggak terlalu tinggi gunung lain ya. Itu bisa dibilang bukit sih kalau Gunung Putri. Bisa dibilang bukit. Tapi kita terlalu meremehkan bukit itu, terlalu meremehkan yang ketinggiannya 158 sekian mdpl di atas permukaan laut gitu ya. Jadi kita ya naon sih dah gunung. Kayaknya mah faktornya anak-anak tuh udah mulai bukan sudah tayo bukan tayo apa sompral kabur udah sompral, naon sih udah ayo udah kayak gitu. Dan di posisi itu 1/14 lagi saya nggak bisa apa-apa, ngikutin lagi saya. Dan dalam perjalanan tuh kita langsung masuk jalan tangga, pas nyampe di ada pelang baca pelang kayak itu camping ground. Enggak, bacaan itu geger bintang. Di sana udah ada dan maghrib, tapi kita nggak ngedengerin orang yang masih terus aja jalan. Mungkin kalau di ini anak-anak tuh pengen cepat nyampe karena bisa masang tenda, bisa makan biar enak gitu kan. Karena di posisi itu anak-anak udah pada lapar semua. Iya. Soalnya jalan kaki di bawah. Soalnya saya itu ngurus anak-anak kan manajemen air juga. Jadi
sebisa mungkin air yang dibawa tuh harus bisa, harus cukup ya. Manajemen air. Jadi kasihan anak-anak tuh dari bawah sampai ke base campnya tuh cuma satu botol dibagi 15, satu botol ya, botol gede. Nah itu dibagi itu pasti kan masih ada yang haus juga gitu kan. Makanya kurang banget kalau dihitung Mas. kurang banget. Makanya pas iya pas adan, masih di perjalanan adan tuh kita kayak so tenang, ini padahal saya sendiri pun tuh ketakutan karena dari awal kita perjalanan pun udah banyak kayak hati tuh kayak udah nggak bisa nggak nggak feel lah ya, nggak ada feeling buat udah gini gak usah. Hati tuh udah bilang, cuman karena lihat anak-anak yang udah semangat jadi kebawa semangat juga, meskipun hati kecil mah nggak ulah gitu, nggak jangan ada sesuatu gitu kan. Kata orang tua dulu mah hati mau malah bohong, kata hati gak akan pernah bohong kayak gitu kan. Perasaan mah nyampe lah di si camping ground tapi atau ke puncak langsung. Jadi camping ground tuh dari bawah juga udah dari camping ground. Jadi ini puncak Tugu Gunung Putri. Kita ngecamp di sini. Ngecamp di sini jadi ngecamp di sini tuh jadi biar enak nanti kalau misalkan mau summit ke puncak ada apa? Asa nggak enak kalau ke Gunung Putri dibilang summit sampai 15 menit asa gimana gitu tak bisa summit attack. Saya bisa summit 5 jam gitu kan, 5 jam waktu ke gede hampir 5 jam, summit 3 jam gitu kan. Ini cuma jalan santai lah, nyampe biar enak. Dan kejanggalan pun terjadi ketika masang tenda. Prem lupa dibawa. Prem tenda lupa dibawa. Kan nomor penting lah itu. Yang penting banget. Jadi ya nggak bisa kalau misalkan diibaratin rek main bola, nggak ada bola, ya nggak bisa main bola gitu kan. Ini nggak pengen tidur nggak ada tenda, nggak ada prem ya tenda kan nggak akan kepasang. Nggak akan kepasang. Kita diakalin minta sana sini buat minta tali rapi ya ke tenda sebelah minta tali rapi. Tapi itu posisi ramai itu sih yang camping itu. Enggak terlalu ramai sih, bisa hitung jari sih. Kalau nggak salah waktu itu di sini ada 2, 1 di sini 2, 1 2 3 4, di depan ada 2, di atas ada 1 kalau nggak salah. Itu pun nggak deketan banget kan, tetanggaan. Saya mintain tali plastik dipasangin langsung. Bisa tapi akhirnya. Alhamdulillah diakalin aja. Yang penting tendanya udah ini biar sayana biar nggak kena angin dulu lah, biar misalnya nggak hujan dulu gitu. Sampai yang anehnya itu kenapa frame itu sampai ketinggalan. Jadi kayak kalau misalkan dipikir-pikir sama logika tuh ini nggak ada yang kebenaran. Kalau misalkan kebenaran di frame-nya nggak ke bawah, kan nggak kebenaran. Kalau misalkan diteliti dari awal kejadiannya uang hilang gitu kan. Karena anak-anak kan happy guys bae lah, yang penting baru ngumpul, yang penting anak-anak gitu kan. Ya terlalu meremehkan kali ya. Jadi intinya mah anak-anak teh bae lah. Lu kedinginan, gua kedinginan, lu lapar, gua lapar kayak gitu. Jadi lapar satu lapar semua gitu kan. Jadi berbagi kalau misalkan, jadi nggak ada yang di atas atau di bawah gitu. Jadi semua sama rata. Ketika udah tenda udah jadi ya. Kita siapin makan. Bikin kopi, makan tuh setelah kita udah beres semua udah nyampe, terus kita makan. Habis makan kalau nggak salah tuh jam 10 malam ya? Jam 10 malam anak-anak yang tadi bawa minuman cap orang tua itu dikeluarin. Yang tadinya yang nggak minum karena kabita tiris. Jadi aduh pengen gitu kan, jadi nah. Padahal di hati itu udah ulah gitu. takut soalnya ini kalau misalkan ini nggak ada yang kebetulan dari awal masalah tuh, dari uang hilang, mobil mogok, ada yang ketabrak, terus rentetannya iya di perjalanan yang sama itu, jadi ini nggak ada yang kebetulan gitu. Tapi karena enak lihat anak-anak ya udahlah. Dan di belakang tenda kita tuh semak-semak